Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral, menang dipuji, kalah dibully. Oke, di video kali ini kita akan mereview pertandingan Manchester United melawan Leicester City di ajang kompetisi Carabao Cup babak 16 besar. Ya, akhirnya Manchester United kembali meraih kemenangan. Salah satu kemenangan terbaik, menang telak. Skor akhir 5-2. Menurutku ini pertandingan yang sangat bagus, sangat menyenangkan. Bahkan menurutku untuk musim ini pertandingan melawan Leicester ini adalah pertandingan terbaik dari para pemain Manchester United. Sangat keren. Sangat terhibur, kita semua sangat enjoy lah waktu nonton tadi. Dan skor 5-2 itu benar-benar penampilan terbaik para pemain Manchester sejauh ini. Para pemain benar-benar bisa menerapkan sistem yang diinginkan oleh Ruud van Nistelrooy. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita lihat selama 90 menit, menurutku para pemain Manchester United ini sangat banyak menciptakan peluang, cukup banyak momentum, dan para pemain Manchester United juga tampil konsisten ya selama 90 menit. Jadi baik di babak pertama maupun di babak kedua itu tampil meyakinkan. Nggak seperti biasanya, hanya babak pertama bagus, di babak kedua lempeng. Kalau nggak gitu, babak pertama lempeng, babak kedua bagus. Menurutku selama 90 menit ini tampil konsisten. Dan memang sangat layak untuk diapresiasi atas hasil yang sudah diraih di pertandingan ini. Nah, selanjutnya kalau kita lihat performa para pemain, nah ini kita lihat ya performa para pemain. Di pertandingan tadi, Manchester United bermain dengan formasi 4-2-3-1 seperti biasa. Dengan komposisi pemain mulai dari Altay Bayindir. Ya, sepertinya memang Carabao Cup lebih dipercayakan Altay Bayindir ya untuk mengisi penjaga gawang. Dengan skor 7,1 menurutku nggak terlalu buruk karena di pertandingan tadi dia tampil cukup mengesankan juga. Meskipun ada 2 gol dari pemain Leicester, tapi 2 gol itu menurutku adalah gol gol keberuntungan sih. Karena beruntung aja, karena gol pertama itu memantul misar gawang dan kebetulan masuk pantulannya ke dalam gawang. Lalu yang kedua, bola rebound dari Diogo Dalot terus bisa dimaksimalkan dengan bagus oleh pemain Leicester di dalam kotak penalti. Tapi selebihnya tampil bagus sih Altay Bayindir. Ada beberapa save juga di dalam kotak penalti. Sedangkan untuk lini pertahanan, nah lini pertahanan ini yang kurang maksimal ya menurutku di pertandingan tadi. Meskipun secara keseluruhan nggak jelek-jelek banget. Tapi kalau kita lihat dari skor yang ada, dimulai dari back tengah Victor Lindelof dan Matthijs de Ligt, ya biasa aja di pertandingan tadi. Karena pemain Leicester pun nggak terlalu banyak melakukan pressing, nggak terlalu banyak menciptakan peluang gitu loh. Lalu untuk Lisandro Martinez dan juga Diogo Dalot ya 6,9 dan 6,8. Meskipun Diogo Dalot tadi memberikan assist ya. Memang secara keseluruhan untuk pemain di lini pertahanan ini nggak terlalu effort seperti biasanya, kayak sering keserang, sering kena counter attack. Itu tadi memang cukup jarang karena para pemain dari lini tengah itu lebih solid. Maka dari itu pemain dari Leicester City selalu kehilangan bola saat masih di lini tengah. Cukup jarang pemain Leicester City bisa masuk ke sepertiga akhir lapangan lah. Nah, selanjutnya kalau kita di lini tengah ini ya dari double pivot Casemiro dan Manuel Ugarte. Wah, keren. Di pertandingan tadi, wah menurutku lini tengah ini benar-benar benar-benar pemutus aliran bola dari lawan. Ya, dari Casemiro 8,8, skor yang sangat adil menurutku karena secara performa tadi dia sangat solid, sangat berani, bahkan mencetak 2 gol. Seorang Casemiro mencetak 2 gol di pertandingan tadi dengan skema gol yang bagus ya menurutku, terutama gol pertama itu tendangan yang sangat akurat di luar kotak penalti dan di ujung gawang atas gitu loh, kiri atas gitu loh. Keren. Terus yang kedua itu juga effort dari Casemiro gitu loh. Lewat long ball dari Marcus Rashford, terus Casemiro melakukan sundulan tapi masih bisa diantisipasi.
bola rebound dari pemain Everton langsung bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Casemiro dan membuahkan gol ketiga kalau nggak salah. Iya, gol ketiga. Sangat keren Casemiro. Beberapa kali memenangkan duel darat, terus melakukan intercept. Keren lah. Manuel Ugarte pun seperti itu. Jadi pemain di lini tengah ini menurutku sangat solid. Selanjutnya kalau kita lihat di lini serang Manchester United, ya dimulai dari Marcus Rashford. Marcus Rashford menurutku secara penampilan juga ya skor 6,6 ini bukan karena dia main jelek ya, tapi mungkin dia nggak main 90 menit dan belum memberikan kontribusi berupa gol maupun assist di pertandingan tadi. Tapi perannya sebagai tim itu menurutku patut diacungi jempol karena yang pertama Marcus Rashford nggak egois secara keseluruhan ya, ini secara keseluruhan apa aku nyekel gunting. Secara keseluruhan Marcus Rashford dan semua pemain di Manchester United tidak bermain dengan ego, tapi benar-benar bermain secara sistem. Dan Marcus Rashford sering kali melakukan pressing loh, sering kali melakukan pressing, beberapa kali melakukan intercept. Dan itu nggak satu kali dua kali, selalu. Bayangkan Marcus Rashford itu perbedaannya sangat signifikan gitu loh dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Keren lah. Terus Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ini ya salah satu pemain dengan skor terbaik di pertandingan tadi 9,4. Wow. Tapi kalau kita lihat peran dari Bruno di pertandingan tadi itu wah. Mungkin kalau lihat heat map-nya, area yang di cover itu hampir seluruh lapangan. Tapi di pertandingan tadi yang cukup berbeda, dia lebih banyak mengcover di area kiri. Karena kalau kita lihat konsentrasi para pemain Manchester United ini lebih banyak di lini tengah, terutama di sisi kiri, yang mana itu sering diisi oleh Bruno Fernandes. Meskipun dia secara permainan itu free roll ya, dia bebas kemana saja, dia lebih fleksibel, tapi di sisi kiri ini menurutku dia lebih cair gitu loh, lebih banyak menciptakan peluang, terus kayak para pemain Manchester United ini kayak chemistry-nya udah kebentuk satu musim gitu loh. Aku kadang juga heran kok. Sumpah keren. Dan Bruno Fernandes tadi mencetak 2 gol juga ya, lewat tendangan bebas tadi, meskipun itu gol dari tendangan bebas karena terkena kepala dari pemain Everton ya. Terus yang kedua dia berhasil mengecoh kiper Leicester tadi ya dan membuahkan gol kedua bagi Bruno Fernandes. Keren lah 2 gol sama dengan Casemiro. Selanjutnya untuk Alejandro Garnacho ya dia juga tampil cukup bagus. Dia mencetak 1 gol juga lewat umpan crossing dari Diogo Dalot. Seperti biasa first touch langsung bisa dimaksimalkan dengan bagus di dalam kotak penalti. Ya itu salah satu keunggulan dan hal yang sering kita jumpai untuk musim ini ya. Dan yang terakhir Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee memang kalau kita lihat di pertandingan tadi masih apa ya? Ya mungkin masih perlu penyesuaian juga, perlu adaptasi. Secara peran sebagai tim nggak buruk juga. Tapi memang beberapa peluang masih belum bisa maksimal. Dia juga menciptakan peluang kok, ada shot on target, tapi memang belum beruntung aja menurutku. Dan ya mungkin harus lebih banyak lagi dikasih kesempatan lah di pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah sedangkan kalau kita lihat para pemain pengganti di babak kedua tadi, menurutku para pemain yang masuk itu murni karena Ruud van Nistelrooy ingin melakukan rotasi ya, karena yang diganti adalah pemain-pemain inti seperti Lisandro Martinez, lalu Matthijs de Ligt, Marcus Rashford, terus Alejandro Garnacho, dan yang terakhir baru Joshua Zirkzee. Ini murni karena ingin melakukan rotasi untuk menjaga kebugaran para pemain agar tetap terjaga dan memberikan kesempatan pemain lain untuk menambah jam terbang lah. Karena pemain yang dimasukkan pun juga memberikan kontribusi ya, maksudku sebagai sebuah tim, para pemain ini juga memberikan kontribusi. Terlihat ya Noussair Mazraoui dan Amad Diallo, skor 7 menurutku juga hal yang layak gitu loh. Apalagi Amad Diallo tadi menciptakan beberapa peluang loh. Ada shot
berapa, sekitar 3 atau 4 gitu, cukup banyak kok Amad Diallo. Kan dia ada satu momen melakukan tendangan bicycle kick, itu kalau misalkan gol, wah asli keren. Itu kan dia waktu baru dimasukkan ya di babak kedua. Cuman terlepas dari itu semua, ya untuk Jonny Evans, Rasmus Højlund, dan Ethan Whitley nggak terlalu banyak kontribusi yang bisa diberikan. Tapi kalau kita lihat dari semua pemain Manchester United di pertandingan tadi, tampil cukup solid. Bisa menerapkan sistem dari Ruud van Nistelrooy. Bisa tampil sangat dinamis lah di pertandingan tadi, sangat fluid, sangat fleksibel. Dan apa ya, perbedaannya adalah jarak antar pemain ini berdekatan. Dan para pemain itu nggak bingung mau passing kemana. Oke lah, masih ada beberapa salah passing. Tapi menurutku secara keseluruhan, para pemain ini tahu sistem yang diinginkan oleh Erven ini seperti apa. Terus dalam menciptakan peluang, dalam masa transisi, dari menyerang ke bertahan, begitupun sebaliknya, itu sangat cair gitu loh pergerakannya. Pergerakan tanpa bolanya pun juga bagus gitu loh. Makanya skor 5-2 ini bukan serta-merta karena keberuntungan, karena sistem yang berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kalau kita lihat secara statistik, ya memang secara statistik tentu akan lebih unggul Manchester United. Mulai dari penguasaan bola, ya 57%. Total tembakan ada 23. Dan yang on target itu sebanyak 9. Itu menandakan bahwa, ya meskipun yang on target nggak terlalu banyak dibandingkan total shootnya ya, tapi dari 9 yang on target itu 5 bisa menjadi gol. Menurutku itu adalah sebuah statistik yang cukup bagus dan apa ya, sangat layak diapresiasi lah. Lalu ya untuk penyelamatan kiper, Altebender juga cukup banyak, ada 5 penyelamatan kiper ya. Secara keseluruhan di pertandingan tadi, ya itu yang sudah aku bilang di awal, ini adalah pertandingan terbaik Manchester United untuk musim ini. Karena apa? Karena yang pertama, para pemain ini bisa bermain secara sistem. Terus yang kedua, para pemain ini bermain sebagai sebuah tim. Dan yang ketiga, para pemain ini tidak menggunakan egonya ketika berada di atas lapangan. Jadi kita waktu menonton pertandingan itu benar-benar sangat nyaman gitu loh. Benar-benar terhibur. Bahkan di babak pertama ya, di babak pertama skor sementara 4-2 itu adalah hiburan yang sangat menyenangkan gitu loh. Bayangkan di satu babak ada 6 gol yang tercipta. Ini kan sangat jarang terjadi bagi Manchester United terutama. Ya yang nggak bisa disamakan dengan pertandingan sebelumnya saat melawan Barnsley ya. Secara kualitas tentu berbeda. Meskipun mencetak banyak gol, tapi ya seperti itu karena yang dilawan Barnsley. Beda saat melawan Leicester ini, terlihat skemanya itu lebih nampak gitu loh. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kemarin waktu masih ada Ten Hag nggak bisa main seperti ini? Bangsat, batinku ini mau. Tuh, pas ada Ten Hag kayak gini loh main ini. Ini kan dengan komposisi pemain yang sama kan, bukan pemain baru yang benar-benar berbeda secara sistem. Kalau nggak gitu pemain-pemain yang biasanya dari bangku cadangan, ya ini tetap pemain inti, pemain dengan komposisi yang ada seperti biasanya, nggak ada yang berbeda gitu loh. Tapi kenapa bisa sebagus ini gitu loh penampilannya waktu dipegang Ruud van Nistelrooy. Kemarin waktu Ten Hag nggak gini loh mainnya, asli. Bahkan kamu kalau lihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, para pemain tuh lebih banyak geleng-gelengnya daripada lebih banyak komplain, ngeluh, gedek, wis. Ini tuh di pertandingan tadi asli nggak rugi melek sampai isu, nggak rugi kita melihat pertandingan tadi untuk berharap kita terhibur, karena benar-benar terhibur. Memang sebagus itu, anjay, sebagus itu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri, ini menurutku memang salah satu pertandingan terbaik Manchester United untuk musim ini. Mungkin itu dulu ya review dari pertandingan Manchester United melawan Leicester. Akhirnya Manchester United memenangkan pertandingan ini dan lolos di babak 16 besar. Jadi kita lihat nanti di babak 8 besar akan bertemu
siapa lagi. Dan aku sih harapannya ya, meskipun setiap pergantian pelatih itu siklusnya selalu seperti ini, para pemain pasti semangat karena akan ada pelatih baru dan lain sebagainya. Tapi aku berharap dari pertandingan ini bisa menjadi titik balik bagi Manchester United untuk meraih kemenangan di pertandingan-pertandingan berikutnya. Apalagi nanti di akhir pekan harus melawan Chelsea. Dan kita juga harus bisa meyakini ya, secara komposisi pemain Manchester United itu bagus-bagus kok. Tinggal bagaimana pelatih yang baru nanti atau Ruud van Nistelrooy bisa memaksimalkan potensi para pemain ketika berada di atas lapangan. Oke, mungkin itu dulu review kali ini. Kalau teman-teman ada opini lain, silakan tulis saja di kolom komentar. Mari kita bersenang-senang bersama hari ini. Kita full senyum kawan, sampai akhir pekan nanti. Full senyum, asli. Inilah yang kita idam-idamkan dari awal musim. Kemenangan-kemenangan yang layak seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.